Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita menghampiri tahta hadirat Allah dengan memuji Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Sebab anugerah-Mu, sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat sebab anugerah-Mu, haleluya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima buat kasih setiamu.
Puji nama Tuhan, karena anugerah Tuhan, pada pagi hari ini kita semua boleh hadir di ibadah awal tahun, di minggu pertama di tahun baru ini, tahun 2026. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa mengawali ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, kita mau satukan hati kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada, kami boleh hadir di tengah-tengah ibadah di awal tahun yang baru ini Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan yang terlalu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami, membawa hati kami untuk kami memuji, menyembah-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, beracaralah di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Mari Engkau yang memimpin, Engkau yang mengurapi kami semua ya Tuhan. Sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai ibadah pagi ini dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Kita percaya Bapa yang kita sembah, Dia Bapa yang setia, Bapa yang telah memelihara kehidupan kita di tahun kemarin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Allah yang setia, Dia juga yang akan memelihara kita di sepanjang tahun 2026. Mari kita membawa hati kita, kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, sebab Dia Bapa yang setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
Kami merasa tenang Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan, Engkau sungguh mulia Tuhan. Haleluya Yesus. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Bapa kami yang setia Tuhan. Haleluya. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang setia, Bapa kami yang baik, sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu bersama-sama kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hati kami kepadamu. Kami mau membawa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan.
sebab Dia baik, terlalu baik di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya Yesus. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorak yang paling meriah buat Bapa kita yang setia. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau lihat samping kanan kiri kita. Kita mau katakan, mari bersuka. Mari bersuka di dalam Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Sebab Dia telah menyatakan kebaikannya bagi kita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya, haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, haleluya. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Tuhan Yesus yang membuat kita bersuka. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Haleluya. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku.
giranganku, dia giranganku, dia giranganku, oh, dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, dia giranganku, oh, dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Haleluya. Ku bersuka sebab dia giranganku. Kita mau bersorak lagi bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi bagi Dia. Kita mau bergerak bagi Tuhan. Kita mau menari bagi Dia. Sebab Dia terlalu baik dalam setiap hidup kita. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerak, mari bergerak bagi Tuhan, menari bagi Tuhan. Haleluya. Bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sampai Yesus. Kami mau menari bagi Engkau, kami mau bertepuk tangan bagi Engkau Tuhan. Bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari beri sorak-sorak yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus, Dia Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dia tidak tertandingi. Kuasanya tidak ada yang dapat menandingi. Haleluya. Tuhan itu maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia segala nama. Dia luar biasa, perkasa mulia. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia segala nama. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia segala nama. Yesus nama Dia segala nama. Haleluya, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji terus Engkau Tuhan. Kami mau bersorak kembali lagi buat Engkau Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Haleluya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kuasa. Keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari kita nyatakan, haleluya, atas dunia, yang menghancurkan kudus, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Islam. Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus, yang membebaskan jiwa. Kami
Sama Tuhan katakan, atas. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan Dia ada Raja segala raja. Dan membebaskan jiwa kami bersedia. Engkaulah Raja. Raja atas dunia. Amin Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Kau yang telah menghancurkan kutuk dan membebaskan kami. Haleluya. Bertepuk tangan dan memberitahu Engkaulah Raja. Haleluya. Atas dunia Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, mari kita beri sorak-sorak yang panjang buat Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyimpan setiap janji firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Janji-Mu yang menguatkan kami. Janji-Mu yang menopang kehidupan kami Tuhan. Untuk kami tetap kuat dan setia mengiring Engkau Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Haleluya Yesus. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku
setiap janji-Mu Tuhan, yang meneguhkan iman kami Tuhan, yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kami mengucap syukur, Kau senantiasa menguatkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Henti-hentinya kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang terlalu Tuhan, selalu baik Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat suara kita. Katakan, terima kasih Tuhan. Angkat suaramu. Terima kasih. Inilah pengakuan iman kami Tuhan. Dari dasar hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
masih ada sampai hari ini di awal minggu pertama tahun yang baru. Kami tahu itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saatnya kami siapkan hati dan seluruh hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, jadikan hamba-Mu hanya sebagai perpanjangan lidah Tuhan. Dan biarlah hati kami, telinga kami semua terbuka dengan perhatian yang sungguh-sungguh untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan urapi, Tuhan tolong kami semua dari awal sampai akhir pemberitaan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara? Ya, puji Tuhan, kabar baik ya, sangat baik, Tuhan sangat baik, puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucap syukur pada Tuhan yang mempercayakan saya masih bisa melayani Tuhan sampai pada hari ini. Dan terima kasih untuk waktu yang kesekian kali ya yang diberikan pada saya oleh Bapak Ibu Gembala bisa melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan judul khotbah saya pada sesi yang kedua ini, God is Love. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi saya tadi pagi sesi pertama lupa ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua pegang HP ya, walaupun tidak semua. Ya, tapi boleh tidak kita buat perjanjian pagi ini Bapak Ibu ya? Perjanjiannya apa ya? Oke, perjanjiannya gini Bapak Ibu ya. Ya, perjanjiannya saya hanya akan buka HP untuk baca atau buka Alkitab atau untuk mencatat ya khotbah, boleh ya. Selain itu tidak. Ya, Bapak Ibu sepakat semua? Amin. WhatsApp no, Instagram no, Facebook no, apalagi game no. Hanya selama kita dengar firman Tuhan ya. Kita kan sudah sering di rumah ya. Penelitian survei menunjukkan hasil bahwa orang Indonesia rata-rata menghasilkan 3 sampai 6 jam per hari ya scroll HP ya. Oke. Ya ini cuma setengah jam loh dengar firman Tuhan ya, paling lebih dikit. Jadi oke ya, bertahan ya, bertahan. Kalaupun sudah ngantuk, sudah bosan ya tetap tidak boleh buka HP untuk tujuan lain ya. Sudah dikasih Tuhan ya. Oke, sudah sepakat ya? Sudah sepakat ya? Kalau masih buka HP untuk tujuan lain, urusan Bapak Ibu dengan Tuhan ya. Nah ya, yang kiri kanan boleh saling ngecek. Lihat kiri kanan lagi buka apa ya. Kalau sudah buka Facebook disenggol dikit tidak apa-apa, Pak bertobat nah, gitu ya. Jangan menormalisasi buka media sosial, buka apapun ya saat sedang mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak minta dihargai Bapak Ibu, enggak ya, saya cuma minta Bapak Ibu menghargai firman Tuhan. Saya ini cuma hamba Tuhan, bukan siapa-siapa ya. Oke Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya, saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ini ayat hafalan ya Bapak Ibu ya.
mulai dari ayat 7 ya, lebih baik ayat 7 dan 8 saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ucapkan sama-sama saya, sebab Allah adalah kasih. 1, 2, 3. Ulang, sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi, sebab Allah adalah kasih. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ya, saya ya ini bahan khotbah saya dari Natal kemarin, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Sampai hari ini, ya, sampai hari ini saya belum bisa beranjak ke tema yang lain, Bapak Ibu ya. Ya, saya coba setting hati saya mau khotbah tema yang lain, saudara ya. Enggak keluar, maksudnya mau coba keluar dari kasih, saudara dikasih Tuhan, tapi belum bisa ya. Saya belum bisa beralih ke lain hati, ke lain tema, Bapak Ibu ya. Masih tentang kasih. Ya. Khotbah atau tema-tema Natal memang masih kasih, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya enggak tahu ya, sudah berapa kali Natalan dan sudah berapa kali dengar khotbah tentang kasih. Ya, bahkan khotbah tentang kasih bukan hanya di Natalan, di Paskah disampaikan. Di minggu-minggu biasa pun khotbah tentang kasih masih menggema dari mimbar-mimbar gereja. Bahkan mungkin Bapak Ibu sudah bosan ya dengar khotbah tentang kasih. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ya memang ya kita tahu semua ya salah satu ajaran paling penting dari Tuhan Yesus adalah kasih. Ya, tidak ada agama lain yang mengajarkan kasih seperti kekristenan. Kalau pipi kirimu ditampar, balas. Amin. Amin. Oh, enggak ya. Kalau pipi kirimu ditampar, berilah pipi kananmu. Ajaran tentang kasih itu luar biasa dalam firman Tuhan. Ya, dan ajaran tentang kasih itu berpuncak pada ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 8. Mengapa ajaran utama kekristenan itu kasih? Karena memang Allah adalah kasih. Sudah dikasih Tuhan. Jadi betapa berbahayanya kekristenan kalau kehilangan kasih. Bahaya sekali kalau orang Kristen kehilangan kasih. Kenapa? Karena dia sedang kehilangan identitas dirinya. Identitas imannya. Sudah dikasih Tuhan. Ya, oleh sebab itu di minggu pertama tahun ini yang masih dalam suasana Natal, ya, pohon Natal masih berdiri, ya, lampunya masih kerlap-kerlip masih menyala, masih suasana Natal, saya tidak mau lewatkan, sudah dikasih Tuhan, saya masih ingin menyampaikan tentang kasih. Kenapa? Walaupun khotbah ini paling banyak dikhotbahkan, tapi kita mesti akui kegagalan terbesar kekristenan masa kini adalah gagal mengasihi. Sudah dikasih Tuhan. Gagal apa? Gagal mengasihi. Ya. Orang Kristen bukan tidak tahu cara mengasihi. Amin. Bapak Ibu kalau disakiti, kalau Bapak Ibu disakiti, Bapak Ibu dirugikan, bagaimana caranya? Bagaimana sikap Bapak Ibu? Yang benar, yang Bapak Ibu tahu, Kalau kita disakiti, caranya gimana? Balas.
boleh balas. Ya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita tahu Bapak Ibu ya, saudara-saudara dikasih Tuhan ya. Kalau kita disakiti, firman Tuhan ajar dan kita tahu tidak boleh simpan sakit hati. Tidak boleh mendendam. Kita tahu cara mengasihi, tapi seringkali kita gagal mengasihi. Ya, seringkali kita gagal mengasihi. Ya, saya singgung tadi pagi, masih ada suami istri yang saudara-saudara di tempat pelayanan saya garuk-garuk kepala, saudara-saudara ya, dikasih Tuhan bagaimana caranya ya. Ini suami istri mau damaikan ini ya, suami istri bertengkar terus, anak-anak, aduh, ya saudara-saudara. Padahal ya istrinya ya aktif ibadah, aktif pelayanan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Oh banyak loh yang aktif pelayanan, banyak. Tetapi menyimpan dendam. Oh ya, termasuk yang ngomong ini, saudara-saudara ya. Saya sudah jadi gembala berapa tahun, saya diingatkan Tuhan satu kali ya. Saya diingatkan Tuhan akan seseorang yang ternyata sampai hari itu saya masih ada dendam di hati saya. Ya, dulu sejak anak-anak saya punya cita-cita mulia, Bapak Ibu, mulia tanda kutip. Saya bercita-cita membunuh om saya. Bayangin Bapak Ibu ya, ada yang punya cita-cita gitu. Saya pernah melayani satu anak komsel saya waktu saya masih pengerja di Malang. Ya, saya tanya satu-satu, cita-citanya apa? Bapak Ibu tahu, satu anak cewek itu ngomong sama saya, Om, ini depan komsel, Om saya punya cita-cita mau bunuh papa saya. Oh, mirip-mirip dengan saya. Kalau dia papa, kalau saya om saya. Sudah gembala loh. Sudah dikasih Tuhan, akhirnya Tuhan tuntut saya untuk menyelesaikannya dengan cara yang dramatis. Kalau saya cerita panjang Bapak Ibu. Ya, sudah dikasih Tuhan, tapi saya dituntut harus mengampuni, saya harus mengambil keputusan mau terus mendendam atau mengambil keputusan untuk mengasihi, untuk melepaskan pengampunan. Ya, saya bilang tadi, kita tahu cara mengasihi. Banyak pendeta fasih bicara mengampuni, mengasihi seperti saya pagi ini. Tapi di saat yang sama dia sedang gagal mengasihi. Ya, di sini nggak ada. Amin Bapak Ibu. Amin. Nggak ada yang mau ngaku. Sudah dikasih Tuhan ya. Tapi kalau ada, mari dengarkan firman Tuhan ini. Sudah dikasih Tuhan ya. Nah Bapak Ibu, saya mau lanjut ya. Kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Tadi firman Tuhan katakan Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Berarti kasih itu menjadi hakikat, menjadi esensi, menjadi inti atau menjadi identitas dari Allah. Sekali lagi ya, kalau dikatakan Allah itu adalah kasih, berarti kasih itu menjadi identitasnya Allah, hakikatnya Allah. Kasih itu bukan sesuatu yang dia miliki, bukan. Tetapi kasih itu adalah hakikatnya. Kasih itu bukan respon Allah terhadap tindakan manusia, bukan. Kasih itu adalah hakikat Allah itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Ya, sampai sini kita ngerti ya tentang kasih itu ya. Mengapa sangat penting ya Bapak Ibu, bahwa kasih itu adalah hakikat Allah. Dengan kata lain Bapak Ibu, Allah itu adalah sumber dan perwujudan dari kasih itu. Ya, semua yang Allah pikirkan, yang Allah rencanakan, kemudian Allah lakukan, itu berasal dari kasih-Nya. Enggak ada yang bukan dari kasih-Nya. Termasuk ketika Allah merencanakan untuk menciptakan saya dan saudara.
Saya dan saudara ini direncanakan terlebih dahulu oleh Allah, dan rencana untuk menciptakan kita itu lahir dari hatinya, dari kasihnya. Amin Bapak Ibu. Percaya? Ya. Kita ada di atas muka bumi ini itu berdasarkan kasihnya. Ya, saudara-saudara, penciptaan, pemeliharaan, penebusan, pemulihan ciptaan nanti, semua itu berdasar dari kasihnya. Ya, makanya Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sangat besar kasih Allah, kenapa? Karena kasih itu merupakan identitas Allah sendiri. Bapak Ibu, sampai di sini ini menjadikan Bapak Ibu, menjadi ya, pemahaman, harus menjadi pemahaman bagi kita bahwa untuk alasan inilah kita hidup. Untuk alasan inilah kita ada di atas muka bumi ini. Bapak Ibu, kita duduk di sini, kita hadir di muka bumi ini bukan untuk sekedar menghabiskan oksigen. Bukan hanya sekedar menghabiskan hari-hari. Ya, Bapak Ibu, bukan untuk boros-boroskan sumber daya, enggak. Keberadaan kita di dunia ini ada alasannya, ada tujuannya. Dan tujuan itu ditetapkan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menciptakan kita. Minimal ada 2 alasan. Mengapa kita diciptakan? Sederhana, gampang saja. Ya, kalau Rick Warren tulis buku itu ada 5 tujuan keberadaan kita manusia. Ya, tapi saya mau sampaikan sini 2 saja. Yang pertama, ya, kita diciptakan untuk dikasihi. Ya, Bapak Ibu percaya atau enggak ini ya? Amin. Kita ini diciptakan untuk dikasihi. Karena memang Allah menciptakan kita untuk dijadikan objek, dijadikan sasaran kasihnya. Saudara-saudara, kenapa? Karena Dia adalah kasih. Ya, saudara-saudara. Yang kedua, Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi Dia. Jadi yang pertama, kita diciptakan untuk dikasihi oleh Allah. Yang kedua, kita diciptakan untuk mengasihi Dia. Karena kasih itu harus apa? Ya, tidak boleh cinta bertepuk sebelah tangan. Itu bukan kasih, bukan cinta sejati. Kasih itu ya selalu melibatkan 2 arah, 2 pihak. Satu mengasihi, kemudian satu meresponi dengan kasihnya. Ya, sebenarnya itu tujuan sederhana dan yang paling dasar keberadaan kita. Makanya Bapak Ibu, keberadaan hidup kita ini memang gak jauh-jauh dari kasih. Oleh sebab itu kalau hidup kita rasanya sudah terlalu menyimpang jauh dari kasih, hidup saya kok penuh kepahitan ya rasanya, ada yang gak beres loh Bapak Ibu. Ya, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Saya diciptakan untuk dikasihi oleh Allah, dan saya diciptakan untuk mengasihi Allah dan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya. Sampai di sini Bapak Ibu, ya, sekali lagi ini harus menjadi pemahaman yang paling penting bagi kita. Supaya kita benar-benar menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Allah mengasihi kita. Ya, masalahnya banyak orang percaya itu kehilangan kesadaran akan kasih Allah. Dia gagal melakukan kasih Allah, dia gagal mengasihi, ya tadi saya katakan dia gagal mengasihi karena dia kehilangan kesadaran bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi dia. Dan memang banyak orang di dunia ini banyak melakukan hal-hal tertentu, bahkan melakukan hal-hal yang jahat itu di luar kesadaran. Ya, sudah dikasih Tuhan. Sampai-sampai Yesus berdoa di atas kayu salib, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tidak sadar. Coba disenggol kiri kanan ini sadar enggak ya? Ya Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan. Bapak Ibu sadar ya ke gereja ya.
dalam kesadaran ya. Saya mau tanya, kalau gitu ke gereja ngapain? Ada orang loh nggak sadar ke gereja mau ngapain? Ya, cuma ikut-ikutan atau gimana? Rutinitas. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya pagi ini saya mau beri, ya hanya Roh Kudus yang bisa mencerahkan Bapak Ibu ya. Saya cuma lidah, cuma perpanjangan lidah. Roh Kudus yang akan memberikan penerangan ini di hati Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi ya, kita perlu benar-benar menyadari ini kebenaran. Kebenaran ini kebenaran yang perlu dan sungguh-sungguh kita hidupi setiap hari. Sebab kalau kita tidak menyadari Allah sungguh-sungguh mengasihi saya diciptakan untuk mengasihi, untuk dikasihi oleh Allah dan untuk mengasihi Dia. Kita akan benar-benar kehilangan apa makna, apa tujuan hidup kita. Seperti ada orang jalan di depan, Pak mau kemana? Mbuh, ya, nggak tahu mau kemana, cuma ukur-ukur jalan. Kayak petugas PU ya, saudara. Setiap orang kalau keluar rumah itu rata-rata ada tujuan, mau ke warung, mau ke mall, mau kemana, mau kerja. Tapi ada orang-orang yang dalam kehidupannya tidak ada arah, tidak ada tujuan. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan mau katakan, Bapak Ibu kita diciptakan itu untuk dikasihi oleh Allah dan untuk mengasihi. Dengan kata lain, hidup kita itu Tuhan mau hidup di dalam kasih. Karena memang itu tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah. Ya, sekarang Bapak Ibu, sekarang kita lihat kasih Allah ya. Kasih Allah, tadi firman Tuhan katakan Allah itu adalah kasih. Mari kita lihat pengertian yang pertama dari Allah itu adalah kasih. Ya, satu ya Bapak Ibu, Allah mengasihi hanya karena Allah adalah kasih. Ya, tadi saya bilang Tuhan mengasihi kita. Kenapa Dia mengasihi kita? Karena jawabannya ini, karena Allah adalah kasih, karena hakikatnya itu kasih. Bukan karena, perhatikan ya Bapak Ibu, Tuhan mengasihi bukan karena kita baik. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita layak dikasihi, enggak. Ya, terlebih kita sudah jatuh dalam dosa. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita layak dikasihi, bukan karena kita baik, bukan karena kita ganteng, bukan karena bukan karena ibu-ibu cantik, bukan. Bukan karena Bapak Ibu kaya, bukan. Tidak ada apapun alasan pada kita Allah mengasihi kita. Tidak ada. Alasannya hanya semata-mata karena Dia, karena pribadinya adalah kasih. Amin, sudah-sudah dikasih Tuhan. Ya, sekali lagi Allah mengasihi karena Dia adalah kasih. Jadi kasih Allah itu tidak bergantung pada performa. Performa itu kinerja, kemampuan, atau prestasi kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita ini hebat dalam pelayanan. Ya, ini bedanya kasih Allah dengan dunia. Kalau dunia menuntut performa Bapak Ibu. Dunia akan mengakui, akan angkat jempol ya pada saudara, pada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya prestasi di bidang apa? Ekonomi, ya banyak uang, ya investasi di mana-mana. Oh, orang hormat pada Bapak Ibu. Tapi coba Bapak Ibu jatuh, orang tinggalkan. Dan seringkali kita memperlakukan anak-anak kita seperti itu ya, Bapak Ibu ya, enggak di sini ya, enggak ada yang mengaku. Anak-anak didorong juara satu. Seakan-akan kalau enggak juara satu, anak ini kurang berharga. Enggak begitu Bapak Ibu ya. Anak itu mau juara satu dari depan atau dari belakang, dia tetap anak kita yang berharga. Amin. Belajarlah mengasihi seperti Allah mengasihi. Haleluya, puji Tuhan. Kasih Allah sekali lagi tidak bergantung pada performa kita, pada prestasi kita. Bahkan kasih Allah mendahului performa kita. Coba kita baca dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Bahkan, saya tambahkan kata bahkan,
ketika kita masih berdosa. Allah sudah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Nah, ini kabar baik. Inilah Injil, kabar baik. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang mengasihi Allah. Artinya Allah mengasihi kita bukan karena kita mengasihi dia, enggak. Dibalik ya. Kita mengasihi dia, Allah, karena dia lebih dulu mengasihi saya. Coba kita lihat beberapa hal gagal paham tentang kasih Allah. Ini gagal paham ya. Banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen gagal paham. Ya. Kita sering melayani untuk mendapatkan kasih. Next. Kita sering melayani untuk mendapatkan kasih. Ya, kita pikir kita giat melayani supaya saya dapat perkenanan Tuhan. Ya, next, bisa di next. Ya, kelewat ya. Kita sering melayani untuk mendapatkan kasih, bukan karena sudah dikasihi. Yang benar, ini yang benar Bapak Ibu ya. Kita melayani karena kita sudah dikasihi. Ya, amin Bapak Ibu. Amin. Saya ulang, kita melayani karena kita sudah dikasihi. Jadi kasih itu menjadi apa? Menjadi motivasi bagi kita untuk melayani. Bapak Ibu ya. Karena kalau, ini yang sering terjadi. Ya saya hamba Tuhan, saya tahu rasanya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan ya. Kalau kita melayani hanya untuk mendapatkan perkenanan Tuhan atau menunjukkan prestasi kita di hadapan Tuhan, maka semua pelayanan itu hanya akan mendatangkan tekanan. Dan pada akhirnya pelayanan itu tidak mendatangkan sukacita. Padahal Tuhan mau kita melayani dengan sukacita. Amin Bapak Ibu. Bagaimana bisa melayani dengan sukacita? Dengan bebas ketika saya sadar bahwa saya melayani bukan untuk dapat prestasi ini dan ini untuk saya banggakan di hadapan Tuhan. No, saya melayani karena saya sudah dikasihi Tuhan. Melayani itu hanyalah respon yang wajar dari kasih Tuhan. Suruh-suruh dikasih Tuhan, maka saya bisa melayani dengan bebas, dengan sukacita. Ya, berikutnya kita berusaha hidup kudus. Ini gagal paham ya. Banyak orang berusaha hidup kudus supaya Allah lebih sayang. Banyak orang berusaha hidup berkenan, hidup kudus supaya diberkati, makin diberkati, mendapat perkenanan Allah. Suruh-suruh dikasih Tuhan. Padahal ya sekali lagi, kalau kita menjalani ya berusaha hidup kudus ya supaya tambah disayang Tuhan, pada akhirnya ini kekudusan ini akan menjadi beban. Ya, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Apalagi zaman sekarang ya bicara tentang kekudusan itu menakutkan ya. Ya Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan ya. Bicara tentang kekudusan itu momok rasanya ya. Tapi kalau orang percaya telah menyadari, kita menyadari bahwa ya saya sudah dikasihi oleh Tuhan, saya telah menerima kasih karunia Tuhan, maka kekudusan itu bukan menjadi beban. Sudah dikasih Tuhan. Ya, dalam pengalaman pelayanan saya sudah dikasih Tuhan, saya menilai begini Bapak Ibu ya, rasa-rasanya ini tempat pelayanan saya nggak tahu di sini, rasa-rasanya hampir mubasir. Kalau kita khotbah, ini kalau saya khotbah ya, jemaat harus setia, jemaat harus hidup dalam kekudusan, jemaat harus begini, begini, ya. Apalagi jemaat harus memberi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tanpa jemaat, tanpa kita,
tahu, sadar bahwa kita telah dikasih Tuhan, semua yang kita lakukan itu pada akhirnya hanya akan jadi beban. Pada akhirnya semuanya akan jadi tekanan, dan pada akhirnya semua berakhir tanpa sukacita. Karena apa? Ya tekanan dan beban itu. Makanya saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mengalami dan sungguh-sungguh sadar akan kasih Allah ini akan membebaskan kita. Kita bebas untuk melayani Tuhan. Kita bebas untuk mengasihi Tuhan. Saya memberi bukan supaya saya makin diberkati, tidak. Saya memberi karena saya sudah lebih dulu diberi. Saya memberi karena saya sudah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Jadi setiap kali saya memberi, setiap kali saya melayani, itu dimotivasi oleh kasih Allah. Bukan oleh dorongan dalam diri saya untuk menunjukkan prestasi di hadapan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu ya. Ya, sekali lagi, mari kita buang semua pemahaman-pemahaman yang salah. Ya, Bapak Ibu bisa sukacita datang di gereja, datang memuji, menyembah Tuhan tanpa tekanan, tanpa beban. Kalau Bapak Ibu sadar, Bapak Ibu datang karena sudah dikasihi Tuhan. Amin. Bukan datang untuk apa? Mendapat perkenanan Tuhan. Untuk datang untuk mendapat berkat Tuhan. Tidak Bapak Ibu ya. Ibadah itu Bapak Ibu kita datang beribadah karena kita sudah diberkati. Harus dibalik begitu ya. Kita semua sudah diberkati. Kalau Bapak Ibu tidak diberkati kan tidak muncul pagi ini. Kalau Bapak Ibu terbaring di rumah sakit. Nafas tinggal satu-satu. Sesekali boleh ya wisata ke jangan hanya wisata ke tempat-tempat bagus ya. Sesekali datang di depan ruang ICU. Ya, Bapak Ibu akan lihat ya seliweran masuk, terutama rumah sakit besar ya. Ya, dan Bapak Ibu lihat. Ya. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu setengah jam saja di situ, apa yang muncul di hati kita? Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Sebab saya ya mendoakan ada jemaat sakit itu kadang harus ke rumah sakit itu ya, menunggu di depan ICU itu sebab ada jemaatnya pasien di dalam ICU. Nunggu di situ ya, sedikit keluar masuk, selang di sini segala macam ya. Ya dia masih hidup hanya karena ditopang oleh alat-alat kesehatan itu. Ya, makanya saya lihat itu ya puji Tuhan. Bapak Ibu, kita datang pagi ini karena sudah diberkati. Amin. Kita datang karena kita sudah dikasihi. Kita datang di hadirat Tuhan, mengucap syukur, kita bebas di hadirat Tuhan. Mengucap syukur, memuji Tuhan, saudara-saudara. Makanya ciri khas ibadah Pantekosta itu kan apa ya? Bebas. Ya bebas ya. Tepuk tangan ya. Dulu mau lompat-lompat, saudara-saudara dikasih lebih bebas. Ya, kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena ada sukacita. Kenapa sukacita Bapak Ibu? Sukacita karena kita mendapatkan kepastian dari firman Tuhan bahwa saya sudah dikasihi oleh Tuhan. Apa akibatnya kalau saya dikasihi Tuhan? Saya diterima oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya diangkat, dijadikan anak-anaknya. Saya dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Tadi pagi di sesi 1 saya katakan, supaya kita kuat, kita mampu, kita siap menghadapi masa depan, kita harus yakin bahwa Tuhan mengasihi saya. Kenapa Bapak Ibu? Keyakinan akan kasih Tuhan itu menjadi kekuatan terbesar bagi kita untuk menghadapi masa depan. Karena kalau kita yakin Tuhan mengasihi saya, maka kita yakin Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ya, saya lanjut. Yang kedua, kasih Allah itu bukan sekedar perasaan. Ketika firman Tuhan berkata Allah itu adalah kasih, ini kasih bukan perasaan Bapak Ibu ya. Ini kasih manusia itu kasih perasaan, kasih emosional yang fluktuatif, naik turun, ya mut-mutan.
Ya, kalau moodnya lagi baik, dia baik. Ya, kalau moodnya turun, dia jadi jahat. Ya, kalau moodnya naik, ngomongnya enak. Ya, kalau moodnya turun, ngomongnya judes, jutek, enggak karu-karuan. Ya, di sini enggak ada. Amin, Bapak Ibu. Enggak ada yang mengaku. Ya, sudah dikasih Tuhan. Kita enggak bisa berharap kepada kasih manusia seperti itu. Kasih yang berubah-ubah. Makanya kita perlu kasih Allah. Karena kasih Allah itu kekal tidak berubah. Kasih Allah itu tadi tak bersyarat. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Tapi hanya karena dia adalah kasih. Itu kasih yang kekal, tak bersyarat. Dan kita perlu kasih Allah. Amin Bapak Ibu. Dan berita baiknya, Roma pasal 5 ayat 5 katakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dianugerahkan kepada kita. Jadi Roh Kudus yang diam di dalam kita itu telah menjadi sumber kasih dalam hidup kita. Enggak ada alasan orang Kristen enggak bisa mengasihi karena di dalam dirinya ada roh Allah yang adalah roh kasih, sumber kasih di dalam kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kasih Allah itu bukan sekedar perasaan. Kasih Allah itu saya tulis di situ ya, kombinasi dari perasaan, keputusan dan tindakan. Ya. Ya kasih itu ya perasaan, tapi tidak sekedar perasaan. Ya, kasih Allah itu bahkan lebih cenderung kepada keputusan moral. Suruh-suruh yang dikasih itu. Mari kita belajar. Saya sampaikan ini supaya kita belajar dari kasih Allah. Supaya kita tidak tertipu dengan perasaan kita. Suruh-suruh. Ya, karena perasaan kita berubah-ubah. Coba kita lihat dengan cepat ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. Ini definisi tentang kasih. Kalau kita lihat semua definisi ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya enggak ada unsur perasaan malah. Semua ini adalah keputusan moral dan tindakan. Sabar itu apa? Keputusan untuk menahan diri di tengah keterbatasan orang lain. Murah hati itu keputusan untuk memberi diri, waktu, tenaga, dan perhatian untuk kebaikan orang lain. Tidak cemburu itu keputusan untuk bersyukur atas apa yang Tuhan berikan pada orang lain. Tidak memegahkan diri, ini keputusan untuk tidak menjadikan diri pusat perhatian. 5, tidak sombong, ini keputusan untuk merendahkan hati meskipun memiliki kelebihan. Kita lihat berikutnya, tidak melakukan yang tidak sopan, ini adalah keputusan untuk menjaga sikap dan perkataan demi menghormati orang lain. 7, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini adalah keputusan untuk mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. 8, tidak pemarah. Keputusan untuk mengendalikan respon emosi, bukan bereaksi secara impulsif. Nomor 9, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini keputusan untuk mengampuni dan melepaskan tuntutan balas dendam. Nomor 10, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ini keputusan untuk menolak menikmati kejatuhan atau penderitaan orang lain. Bapak Ibu sekali lagi, ini semua keputusan dan tindakan, bukan perasaan. Saya mendorong Bapak Ibu untuk mengambil keputusan kasih. Kasih itu harus jadi keputusan. Kalau ikuti perasaan dendam, marah, iya, tapi saya harus ambil keputusan untuk mengampuni. Saya harus mengambil keputusan untuk lebih sabar. Amin. Itu kasih. Haleluya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, kasih itu bukan sekedar perasaan. Kasih itu tindakan. Kasih itu keputusan yang harus kita ambil. Saya mau tanya Bapak Ibu sekali lagi, bisakah kita ambil keputusan untuk mengasihi? Bisa. Karena di dalam kita ada roh Allah, ada Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Amin. Pak, orang itu enggak layak dikasihi. Sama, Tuhan mengasihi saya
walaupun saya nggak layak dikasihi. Jangan tunggu orang itu layak, Bapak Ibu ampuni, jangan. Walaupun sampai mati orang itu nggak layak, Bapak Ibu ampuni. Ya, Tuhan bilang pada kita, mengasihi, mengampuni. Bukan karena orang itu bukan karena orang itu layak dikasihi, tapi karena Allah telah lebih dulu mengasihi saya, walaupun saya juga tidak layak dikasihi. Bapak Ibu kita ingat ya, kita ini orang-orang yang gak layak dikasihi. Tapi Tuhan telah mengambil keputusan untuk mengasihi saya. Apa buktinya Bapak Ibu? Yang ketiga ya, salib itu adalah bukti terbesar. Next, ya, salib itu adalah bukti terbesar dari kasih Allah. Setiap kali kita melihat salib Kristus, kita melihat bukti terbesar kasih Allah dalam hidup saya. Kalau Allah telah mengambil keputusan untuk mengampuni, untuk mengasihi saya, untuk menerima saya juga harus mengambil keputusan untuk mengasihi. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Ya, biarlah kita sadar ya bahwa kasih Allah itu sungguh-sungguh ada di dalam hati kita, dan kita hanya perlu sepakat dengan firman Tuhan, saya dikasihi dan saya harus mengasihi. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan ini. Ada satu gereja Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu tahu gereja ini ya. Gereja ini gak ada zaman sekarang. Gereja ini kalau bilang pengajaran kuat sekali. Mereka kuasai doktrin dengan luar biasa. Mereka jemaat gereja yang sangat tekun, sangat setia. Mereka sangat aktif pelayanan, luar biasa. Mereka tidak kehilangan doktrin, mereka tidak kehilangan kesetiaan, mereka tidak kehilangan ketekunan, tapi kemudian Tuhan datang dan mencela jemaat ini. Tuhan bilang, kamu kehilangan kasih yang semula. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, doktrin itu penting dan kita harus pegang sungguh-sungguh. Tapi ada yang sama, yang seimbang dengan itu yang harus kita pegang kuat-kuat. Itu apa? Kasih. Itu jemaat Efesus. Jemaat ini sekali lagi tidak kehilangan doktrin, tidak kehilangan ketekunan. Yang mereka hilang adalah kehilangan kasih. Apa maksudnya kehilangan kasih? Mereka lupa, mereka hilang kesadaran kalau Allah sungguh-sungguh telah mengasihi dan menerima mereka. Ketika kesadaran itu hilang, mereka ganti pelayanan ya dengan semangat apa? Semangat untuk memperoleh kasih Tuhan. Itu salah. Yang benar adalah kita setia, kita tekun, kita melayani, kita memberi. Saudara dikasih Tuhan tanpa tekanan, hanya karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mulai hari ini ubah cara berpikir kita ya Bapak Ibu ya. Ubah cara berpikir kita. Nanti habis ini Bapak Ibu mau kasih persembahan, mau kembalikan milik Tuhan. Mari kita cek di hati kita. Saya memberi ini, apakah karena saya memberi dengan kasih karena saya telah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan, atau karena alasan yang lain? Kita perlu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ya, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya rindu kita nyanyi satu lagu lama. Tadi pagi kita sudah nyanyi ya. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan dengan kasih-Mu. Lebih tinggi dari gunung, lebih luas dari samudera. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebelum kita nyanyi lagu ini, saya teringat satu kisah. Bapak Ibu pernah dengar nama John Wesley? John Wesley. Ini tokoh secara gereja, pendiri gereja Metodis sedunia. Ya, dia dipakai Tuhan memimpin kebangunan rohani besar di Inggris. Ya, satu Inggris kemudian mempengaruhi seluruh dunia. Ya, oleh pengaruh yang Tuhan berikan lewat seorang tokoh yang namanya John Wesley. Sebelum dia dimunculkan oleh Tuhan melayani dengan luar biasa, dia menghadiri satu persekutuan di kota London, di satu jalan namanya Jalan Aldersgate. Di pertemuan itu,
Dia menulis dalam kesaksiannya, malam itu setelah dia dengar firman Tuhan, ada kehangatan yang lain di hatinya. Dan dia tahu itu kehangatan kasih Allah. Bapak Ibu tahu, sejak malam itu Tuhan memakai hamba Tuhan yang luar biasa ini untuk berjalan naik kuda keliling Inggris. Ya. Dia khotbah di tanah lapang, di pabrik, di jalan dan dimanapun. Dan setiap khotbahnya itu disambut dengan teriakan histeris pertobatan orang-orang. Tapi ada satu rahasia hidupnya yang sebenarnya bukan rahasia. Dia bisa dikatakan salah menikah. Salah menikah. Karena istrinya ternyata pencemburu luar biasa. Dia tidak rela suaminya itu pelayanan, meninggalkan dia. Ya, ada seorang yang dekat dengan John Wesley melihat, pernah ngintip. Ya, John Wesley ini dijambak rambutnya, kemudian diseret keliling ruangan. Dan John Wesley menghadapi istrinya seperti ini sepanjang hidupnya. Tapi Bapak Ibu, dia tidak pernah mengendorkan semangat pelayanannya. Dalam keadaan menderita, dalam keadaan keluarga yang tidak bahagia, dia memimpin kebangunan rohani yang luar biasa di Inggris. Bapak Ibu tahu momennya kapan? Ketika Tuhan menjamah hatinya dan dia merasakan kehangatan yang luar biasa di hatinya, dan dia tahu itu kehangatan kasih Tuhan, dan dengan kasih Tuhan itu dia menghadapi segala tantangan dalam hidup. Bapak Ibu, kalau kasih Allah dalam hidup kita menyala-nyala dalam hidup kita, kita tidak akan takut menghadapi apapun. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, masalah mungkin akan datang, persoalan pasti datang, tapi kita punya kasih Tuhan dan kita tahu Tuhan tetap menyertai kita. Hangatkanlah hati kami. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawaban. Sedang kita bangkit berdiri bersama-sama. Hangatkanlah hati kami. Hangatkan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami, ya Tuhan, Dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dengarkan pesan Tuhan pagi hari ini untuk kita. Tidak ada kehidupan yang lebih bermakna selain kehidupan yang dihidupi dalam kasih Allah. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 1, sekalipun aku memiliki kemampuan berbahasa dalam bahasa semua manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tapi jika aku tidak mempunyai kasih Allah, tapi jika aku tidak mengizinkan hatiku dipenuhi dengan kasih-Nya, tapi jika aku melakukan semuanya tanpa kasih Allah, semuanya sia-sia. Bapak Ibu, mari renungkan lagi kebenaran ini.
Izinkan Roh Kudus menjamah hati kita pagi ini. Izinkan Bapak Ibu hati kita dialiri oleh sungai kasih-Nya. Pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Di tempat Bapak Ibu berdiri, boleh angkat tangan di hadapan Tuhan dan berdoa di hadirat Tuhan. Berdoalah supaya Tuhan menjamah. Biarlah pagi ini kita menikmati dan merasakan, mengalami hadirat kasih-Nya. Hanya kasih-Nya yang mengampuni, memulihkan, menerima kita. Kita dikasihi bukan karena kita layak. Kita dikasihi karena Dia adalah kasih semata-mata. Dan Dia ingin tinggal dalam hati kita. Dia ingin kita benar-benar menyadari bahwa kita sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Bukti terbesar dari kasih Allah itu adalah salib Kristus. Dia telah mati untuk kita. Mati di atas kayu salib untuk kita. Firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dengan kasih-Mu yang tulus dan suci. Oh, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawaban. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan. Dengan kasih-Mu yang tulus dan suci. Haleluya, haleluya. Untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Oh, kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Sekali lagi, ajarilah kami. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Oh, ajarilah bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Hamba-Mu berdoa, biarlah kasih-Mu Tuhan membakar setiap hati kami. Kasih-Mu menyucikan setiap hati kami.
dari setiap sampah-sampah dendam, sakit hati, kepahitan, jengkel yang masih tersimpan di hati kami. Kami izinkan Roh Kudus bekerja, Roh kasih Allah mengalirkan sungai kasih itu di hati kami dan membawa hanyut semua sampah-sampah itu. Dan biarlah hati kami penuh dengan sukacita untuk melayani Tuhan. Sukacita karena kami sadar, karena kami tahu kami telah dikasihi oleh Tuhan. Kami anak-anak Tuhan yang dikasihi. Tuhan tidak melihat prestasi kami. Kami dikasihi bukan karena kami layak. Kami dikasihi hanya karena Tuhan adalah kasih. Oh haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus terus berkarya di tempat ini. Kami berdoa supaya gereja ini menjadi penuh dengan kasih Allah. Gereja ini memiliki identitas kasih Allah. Orang-orang akan melihat dan tertarik. Jiwa-jiwa akan datang dan percaya kepada Tuhan. Ditarik oleh kasih Allah yang kuat bekerja di gereja ini, di jemaat ini ya Tuhan. Setiap keluarga dipenuhi dengan kasih Allah. Setiap keluarga dipenuhi dengan kasih, saling mengampuni, saling menerima. Haleluya, sebagaimana Tuhan telah menerima kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih kami sudah dengar dan kami simpan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih, saya kembalikan. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Jeffrey yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Saya undang ibu-ibu petugas kolektan bisa mengambil tempat di depan. Sebelum persembahan dijalankan, nanti Ibu Dina memimpin doa. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang bertata ke kerajaan surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu siang hari ini yang mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Oleh karena itu ajar kami Tuhan untuk kami juga bisa dapat mengasihi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang terulur, supaya apa yang kami berikan ini Tuhan, kami dapat memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Karena kami tahu berkat ini Engkau yang memberi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan berikan korban persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu Adik Alena. Mampukan ku
Tuhan. Mari kita beri sorak-sorak buat Allah kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami dari pelayanan anak-anak sekolah minggu mengundang Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang belum sekolah sampai SMP kelas 3. Mari bersama-sama mendorong putra-putrinya untuk bisa bersama-sama berhimpun beribadah di pelayanan anak-anak sekolah minggu. Pengumuman sepanjang minggu ini, yang pertama ada Natal Abraham Sarah hari Kamis tanggal 8 Januari 2026 mulai pukul 5 sore. Jadi Abraham Sarah hari Kamis 8 Januari jam 5 sore. Pengumuman yang kedua, seluruh ibadah jadwal kembali seperti biasa. Pelnap atau sekolah minggu dimulai pukul 7:30 pagi. Ada ibadah Pelprip kaum pria besok Rabu tanggal 7 Januari 2026 dimulai pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Doa setiap hari Jumat pukul 6 malam. Kemudian ibadah Yuji setiap hari Sabtu pukul 6 malam. Dan ibadah Pelwap dimulai tanggal 13 Januari 2026. Minggu depan ibadah Pelwap dimulai kembali. Puji nama Tuhan, demikian serangkaian pengumuman pada minggu depan. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita telah diberkati oleh Tuhan. Kita angkat satu pujian. Aku percaya karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita, telah mencurahkan kepada kita kasih-Nya. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Aku atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang melimpahkan kasih-Nya yang tidak pernah habis bagi kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui ibadah ini kami diteguhkan, dikuatkan, disadarkan betapa besarnya kasih-Mu bagi hidup kami semua. Dan Engkau menganugerahkan kasih karunia-Mu dalam hidup kami semua. Kami yang seharusnya tidak layak, kami yang seharusnya binasa, tapi Engkau Allah adalah kasih, sehingga Engkau membuktikan kasih-Mu dalam hidup kami semua. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menebus kami, bahkan Engkau rela mati bagi kami semua supaya kami tidak binasa, melainkan kami semua umat yang percaya kepada Engkau boleh mendapatkan hidup yang kekal. Engkau sudah buktikan kasih-Mu di atas kayu salib. Tuhan, mampukan kami, ajari kami Tuhan, untuk kami boleh meresponi kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan, yang sejalan dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan dasar kasih Allah dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Wungu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Memberkati kami semua
umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, rahmat dari Bapa, cinta kasih Allah yang sempurna itu yang Tuhan kerjakan melalui putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan, bahkan kuasa Roh Kudus itu terus memenuhi, melingkupi kehidupan kita semua. Kami terima dengan sukacita mulai saat ini, esok sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya bahwa hidup kita sudah dikasihi Allah dan hidup di dalam kasih Allah. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu sekalian. Di petugas belakang ada pembagian ayat mas. Jadi saudara yang belum mendapatkan, belum mengambil ayat mas waktu di tanggal 1 kemarin, bisa mengambil di petugas depan. Berdoa ayat mas itu menjadi kekuatan kehidupan kita semua untuk sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.